Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, wa sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundah, wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wahdah, wa la na'budu illa iyyah, mukhlisina lahuddin, walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafiqun. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Wa qala nabiyyuna Muhammadin alaihi salatu wassalam, fa inna asdaqal hadith kitabullahi jalla wa ala, wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal muslimun, jamaah salat Id, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi kita seluruhnya. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Maka segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan segala nikmat dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kesolehan, keberkahan, dan kebaikan itu menjadi sempurna. Jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, di hari yang penuh berkah dan hari yang bersejarah di dalam Islam, maka marilah kita berhenti sejenak, membuka hati untuk belajar dari ayahanda para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kemudian belajar tentang betapa pentingnya
nilai keluarga dalam kehidupan kita, dan betapa pentingnya nilai seorang anak bagi orang tua di dunia dan di akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Para ayah dan para bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala di permukaan bumi ini untuk menjadi contoh, untuk menjadi teladan, untuk menjadi panutan bagi umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, setelah menyebutkan nabi-nabi dan manusia-manusia pilihan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala utus di permukaan bumi ini, maka perhatikanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, ulaika alladzina hadallah fabihudahum iqtadi. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang diberikan hidayah, diberikan petunjuk, diberikan panutan teladan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iqtadi, ikutilah petunjuk mereka, ikutilah jalan-jalan oleh orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat, yaitu para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sayangnya kita berada di masa krisis suri tauladan, krisis panutan, krisis idola yang dijadikan panutan oleh banyak masyarakat kita. Ya, mereka adalah orang-orang yang tidak membawa kepada kejayaan dan kemuliaan Islam, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak meninggikan muruah negeri dan bangsa kita, apalagi dapat mengajak kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menjadikan panutan, mereka menjadikan idola adalah orang-orang yang tidak beragama, orang-orang yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ketika kita ingin bahagia, ketika ingin selamat, ketika kita ingin dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jadikanlah idola, maka jadikanlah panutan, jadikanlah orang-orang yang sudah direkomendasikan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hidayah dan petunjuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka pelajaran yang berharga untuk para ayah dan bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bahwa untuk mendapatkan anak yang soleh, maka orang tua terlebih dahulu berusaha menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang soleh. Karena setiap orang yang sudah menjadi orang tua, itu artinya siap menjadi panutan, siap menjadi teladan untuk anak-anak mereka. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sekedar memberikan makan kepada mereka, bukan sekedar memberikan kebutuhan-kebutuhan apa yang mereka inginkan kepada keluarga-keluarga kita. Maka keberhasilan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam untuk mendapatkan keturunan yang soleh, untuk mendapatkan anak yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Ismail alaihi salatu wassalam, maka beliau sendiri berhasil mendidik dan membentuk dirinya menjadi seorang bapak
menjadi seorang pemimpin, yaitu hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang soleh. Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan di dalam Al-Quran tentang kesolehan, tentang panutan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Nabi kita Ibrahim alaihi salatu wassalam. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu." Dan sungguh ada pada diri Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam untuk kalian, wahai para manusia, wahai para bapak dan ibu-ibu sekalian, ada pada diri Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam contoh, tauladan yang berkah, kebaikan, dan juga jalan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama dengan beliau, yaitu keturunan-keturunannya Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian pelajaran selanjutnya, jika ingin memiliki dan mendambakan anak yang soleh seperti Ismail, maka bersungguh-sungguhlah meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mencita-citakan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita punya anak, baru kita merencanakan untuk menikah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengembalikan doa para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Bagaimana mereka sebelum mereka mendapatkan anak, mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siang dan malam tidak pernah mereka lupa. Tidak pernah mereka meninggalkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara doa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam minta keturunan, yaitu keturunan yang saleh, keturunan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, keturunan yang akan mengantarkan kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Rabbi habli minas salihin." Wahai Rabbku, berikanlah untuk saya, karuniakanlah bagi saya, yaitu keturunan-keturunan yang soleh. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sekedar kita meminta seorang anak, jangan sekedar kita meminta keturunan, kemudian kita tidak meminta dan juga membatasi, mengkaitkan dengan anak yang soleh, anak yang berbakti, anak yang telah diberi doa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a." Wahai Rabbku, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang menegakkan salat, dan juga keturunan-keturunanku, wahai Rabb kami, wa taqabbal du'a, dan terimalah doaku ya Allah. Maka para bapak, para ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, anak yang soleh itu menjadi penyejuk hati, menjadi penenang di dalam hati seorang hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu juga para orang-orang yang soleh, mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala istri yang soleh, keturunan yang soleh. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama." Wahai Rabb kami, karuniakanlah kepada kami dari istri-istri kami dan juga anak keturunan kami, yaitu penyejuk-penyejuk pandangan, penyejuk-penyejuk hati yang senantiasa membahagiakan kita di dunia dan di akhirat. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami sebagai panutan, pemimpin untuk orang-orang yang bertakwa. Maka berkatalah seorang alim yang bernama dengan Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala,
Dia mengatakan laisa syai'un aqarru li 'ainil mu'min min ayyara zawjatahu wa auladahu muti'ina lillahi azza wa jalla. Maka kata beliau, tidak ada sesuatu yang lebih menenangkan hati orang-orang yang beriman. Tidak ada yang membuat hatinya bahagia di hadapan Allah Subhanahu wa taala tatkala mereka melihat istri-istrinya yang mereka lihat siang dan malam, keturunan-keturunan mereka lihat di hadapan mereka. Semuanya mereka adalah orang-orang yang tunduk, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran selanjutnya yang sangat berharga yang kita harus ambil dalam peristiwa Nabi Ibrahim dan juga anaknya Ismail alaihi wassalam. Maka untuk menjadikan anak kita yang soleh, maka jangan sekali-kali kita memberikan makanan dan minuman, yaitu dari makanan yang haram, makanan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pandangan Islam, maka apapun yang dikonsumsi oleh tubuh manusia akan berpengaruh terhadap perilaku seorang anak. Oleh karena itu Islam mewajibkan kepada setiap orang tua memberikan makanan yang halal, yang diperoleh melalui harta yang halal kepada anak-anak mereka. Bahkan wahai kaum muslimin, nafkah yang halal kita berikan kepada keluarga-keluarga kita, itu dinilai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai sedekah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal muslim idza anfaqa ala ahlihi kanat lahu sadaqah." Sesungguhnya seorang muslim ketika mereka memberikan nafkah kepada keluarga-keluarganya, mereka keluar mencari nafkah, semuanya itu adalah ternilai sedekah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga saja kita tidak termasuk orang-orang yang tidak peduli dari mana mengais, dari mana memperoleh dan membawa harta pulang untuk keluarga kita. Sebab ada orang, mereka tidak pandang apakah itu harta yang halal, apakah harta yang haram. Mereka berikan kepada keluarga mereka. Dan itulah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya'ti 'alan nasi zaman la yubali al-mar'u ma akhadha minhu aminal halali aw minal haram. Akan datang suatu masa manusia itu tidak peduli dari mana mereka mengambil harta, dari mana mereka mengambil nafkah untuk keluarga mereka. Apakah dari cara yang haram atau dengan cara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena nafkah yang tidak halal yang tumbuh menjadi daging di dalam tubuh keluarga kita, maka itu akan tidak bisa dia akan lepas kecuali harus dibakar, kata Nabi alaihi salatu wassalam, di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yadkhulul jannata lahmun nabata min suhtin. An-naru aula bi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan masuk ke dalam surga satu daging yang tumbuh. Satu daging yang tumbuh dari perkara-perkara yang diharamkan, dari makanan, dari minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. An-naru aula bi. Kemudian api nerakalah yang pantas untuk membersihkannya. Maka alangkah mulianya ucapan seorang istri salafus saleh apabila suami mereka keluar meninggalkan istri dan keluarga mereka, maka sang istri berpesan kepada suami, kepada pemimpin, kepada panutan mereka, yaitu kepala pemimpin keluarga mereka. Maka mereka berpesan kepada suami-suami mereka, "Iyyaka kasbal haram, fa inna nasbiru 'alal ju' wa la nasbiru 'alan nar." Kata seorang istri yang soleh, "Wahai suamiku, hati-hatilah mengambil barang yang haram.
hati-hatilah pendapatan yang haram. Sesungguhnya kami bisa bersabar dengan kelaparan, namun kemudian kami tidak bisa bersabar di atas api neraka Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka pelajaran selanjutnya yang sangat agung dalam membentuk jiwa seorang anak menjadi anak yang penyayang sebagai anak yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti Ismail kepada ayahnya Ibrahim alaihi wassalatu wassalam, adalah memberikan kasih sayang kepada anak, namun tidak memanjakan dengan cara yang berlebihan. Maka kasih sayang dalam bentuk ucapan-ucapan maupun amalan-amalan kepada keluarga kita. Oleh karena itu, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Quran bentuk kasih sayang beliau kepada anaknya. Demikian juga Ismail kepada keluarganya. Maka dengarkanlah kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya." Maka tatkala Ismail sudah mencapai puncak remaja, maka qala ya bunay inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Qala abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka Nabi Ibrahim berkata, wahai anak kesayanganku, sesungguhnya saya melihat di dalam mimpi, dan mimpi para nabi dan rasul itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Apa isi mimpinya? Anni adbahuka, sesungguhnya saya melihat dalam mimpi menyembelih kamu. Maka pandur madza tara, bagaimana pandangan engkau wahai anakku? Maka jawaban anak yang soleh, jawaban anak yang penyayang, dia mengatakan kepada bapaknya, ya abati fa'al ma tu'mar, wahai bapakku yang tersayang, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka satajiduni insyaallahu minas sabirin, maka engkau akan mendapatkan aku insyaallah termasuk orang-orang yang bersabar. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat, sebelum dia menyembelih anaknya, dia mengucapkan kata-kata yang lembut, dia mengucapkan kata-kata yang penuh dengan kesayangan, cinta kepada anaknya, wahai anakku. Kemudian sang anak mengatakan, wahai bapakku yang tersayang dan tercinta. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin orang-orang yang penyayang. Allah Subhanahu wa taala merekomendasikan Nabi alaihi salatu wassalam dari keturunan Nabi Ismail alaihi wassalatu wassalam. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, man rahima, barang siapa yang penyayang, walau zabihatan, walaupun hewan sembelihan mereka dia sayang, maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, rahimallahu yaumal qiyamah, Allah Subhanahu wa taala akan menyayangi orang tersebut. Allah Subhanahu wa taala akan memperlakukan hamba tersebut dalam keadaan cinta, dalam keadaan tenang pada hari kiamat. Itulah yang didapatkan oleh orang-orang yang penyayang. Penyayang kepada keluarga-keluarga mereka, penyayang kepada anak-anak mereka, dan juga kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pernah suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium anak cucunya Al-Hasan bin Ali radhiyallahu taala an di hadapan seorang Arab Badui. Kemudian setelah itu orang Arab Badui ini heran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan, sesungguhnya saya memiliki 10 orang anak, namun saya tidak pernah mencium satu orang pun. Bayangkan jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 10 anaknya tidak pernah mereka sayang, tidak pernah mereka cinta, tidak pernah mereka menyayangi anaknya, padahal mereka punya anak kurang lebih 10 orang. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak memiliki sifat kasih sayang,
maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyayangi mereka. Oleh karena itu jangan sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut dari hati kita, yaitu rasa kasih sayang. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, bagi para wanita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan pada waktu sholat Id, beliau datang ke para wanita yang kemudian oleh para ulama dijadikan bahwa itulah salah satu dalil khutbah yang kedua dari khutbah sholat Id. Maka beliau pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada para wanita, dan itu menunjukkan betapa cinta dan kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, terutama kepada kaum wanita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya ma'syaron nisa, tasaddaqna." Wahai sekumpulan para wanita, maka perbanyaklah bersedekah, perbanyaklah mengeluarkan infak kalian di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Alasannya Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, fa inni ra'aitukunna aktsaru ahlin nar. Karena sesungguhnya saya melihat kalian wahai para wanita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah aktsaru ahlin nar. Kalianlah yang paling terbanyak di dalam api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena kebanyakan wanita menjadi penghuni neraka. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, yakfurnal ashira wa yakfurnal ihsan. Mereka kebanyakan para wanita, yaitu banyak sekali mengingkari kebaikan-kebaikan suami-suami mereka. Kebanyakan wanita itu kufur kepada pemberian-pemberian suami-suami mereka. Ketika suami mereka senantiasa memberikan kasih sayang kepada mereka, senantiasa memberikan kebaikan-kebaikan mereka, walaupun ratusan tahun bersama mereka, ketika ada kesalahan-kesalahan yang muncul dari suaminya, maka hilanglah kebaikan-kebaikan tersebut. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau ahsanta ila ihdakunna ad-dahr." Wahai para suami, seandainya engkau berbuat baik kepada istri-istri kalian, kalian berbuat baik kepada mereka selama bertahun-tahun, summa ra'at minka syai'a, kemudian kemudian seorang istri melihat kesalahan, kekurangan sedikit pun dari suaminya, maka mereka mengucapkan kata-kata, "Ma ra'aitu minka khairan qad." Saya tidak pernah melihat kebaikan sedikit pun darimu. Saya tidak pernah melihat kebahagiaan darimu, waliyadzubillah. Ucapan-ucapan wanita yang akan dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai anak yang soleh, demikian juga bapak-bapak dan ayah dan juga para ibu-ibu yang soleh. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita ke dalam surganya seluruhnya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. رزقنا الله وإياكم الذرية الصالحة وجمعنا وإياكم
ووالدينا في جنات عدن. ربنا ظلمنا أنفسنا واغفر لنا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.